Selanjutnya yaitu inti ataupun tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Salamun kepada beliau. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang pertama dan utama, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itulah yang menjadi bekal kita dalam kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Seseorang akan dianggap mulia oleh Allah Subhanahu wa taala manakala menjadi orang yang bertakwa. Tadi di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu semua, inna khalaqnakum min zakarin, dari laki-laki, wa unsa, dan dari perempuan, wa ja'alnakum, dan kami menjadikan kamu sekalian suhuban, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, suhuban wa qabail, itu artinya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arafu, agar kalian semua saling kenal mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, indallahi, inna akramakum indallahi atqakum, adalah orang yang paling bertakwa di antara kami. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Inilah mengapa kita senantiasa wajib meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap Jumat khotib selalu mengingatkan kepada kita agar senantiasa meningkatkan takwa. Itu setiap Jumat, itu takwa yang sebenarnya itu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam. Mari kita selalu sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran disebutkan
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat mereka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wasallim taslima, ucapkan sholawat itu agar kita ini mendapat keselamatan. Karena dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini berarti kita menunjukkan cinta kita kepada Rasul. Dan hanya satu nabi di antara 25 nabi yang di akhirat nanti diberi kewenangan, yaitu berupa syafaat. Syafaat itu suatu permintaan keringanan. Jadi ketika nanti di padang mahsyar posisi kita ini dalam keadaan kepanasan, dalam keadaan keringat bercucuran saking dekatnya matahari ke kepala kita, di situ kita hanya bisa minta keringanan lewat bantuan dari permintaan Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Majelis Taklim Miftahul Jannah yang dari mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa setiap bulan saya hadir ke desa ini untuk mengadakan pengajian? Yang pertama adalah agar kita bisa menjalin silaturahmi. Tanpa adanya pengajian rasanya berat untuk saling berkumpul, bertemu, makan-makan bersama, ngobrol dan sebagainya. Ini susah kalau hanya di bulan-bulan biasa. Mungkin di Lebaran pun kita nggak bisa untuk berkunjung satu persatu. Nah, dengan setiap bulan seperti ini maka terjadi silaturahmi. Nah, silaturahmi itu manfaatnya banyak. Di antaranya adalah memanjangkan umur kita dan memperbanyak rezeki kita. Panjang umur itu bukan berarti kita ini kemudian umurnya jadi 100 tahun gitu, bukan. Tetapi panjang umur itu adalah ketika kita posisinya sudah meninggal dunia, sudah tidak ada di muka bumi ini, tapi kebaikan-kebaikan kita, kebersamaan kita, nama kita masih senantiasa tersebut di dunia. Kebaikan kita tersebut di dunia, tidak habis-habis. Beda dengan orang yang nggak pernah bergaul sama sekali. Orang nggak pernah keluar dari rumah, posisi dia masih hidup pun itu dianggap sudah tidak ada, karena kita tidak pernah bersilaturahmi. Kalau kita misalkan mutus silaturahmi itu nggak pernah keluar, nggak pernah pergi ke masjid, nggak pernah ikut ngaji, nah, sehingga bahkan sakit di rumah itu, kondisi sakit tidak ada orang yang tahu. Bahkan ada itu orang yang meninggal dunia sampai membusuk, ya. Ini tidak tahu, nggak ada yang tahu. Nah ini, jadi karena kita hanya hidup
hanya beres bali majang turu, beres bali majang turu. Nah, ninggal 2 hari 3 hari nggak kewenangan, ngerti-ngerti wis bacin. Buh ninggal lagi ngucap la ilaha illallah ya kurang ngerti. Jadi pentingnya silaturahmi itu, maka Pak Ustadz Trigiatno mengatakan orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sering mendatangi majelis taklim. Jadi ketika orang mendatangi majelis taklim itu pertama ketemu kawan, kemudian saling bertutur sapa tentang kesehatan, tentang lain sebagainya. Sehingga di dalam hatinya itu timbul ketentraman, timbul kebahagiaan. Karena apa? Di dalam majelis taklim itu ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmat oleh Allah selama orang itu ada di dalam majelis taklim. Kemudian yang kedua, manfaat kita menghadiri majelis taklim. Yang pertama silaturahmi, yang kedua kita menambah ilmu pengetahuan. Yang tadinya belum tahu dan kita ragu, setelah kita hadir di majelis taklim mendengar penjelasan kajian suatu kita, kemudian kita paham, sehingga wawasan kita semakin hari semakin luas. Dengan luasnya pemahaman kita, maka keimanan kita ini semakin bertambah. Mengapa dalam kajian saya selalu menggunakan kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusdi? Karena kitab inilah yang membuat kita menjadi paham berbagai ilmu dari berbagai mazhab. Ini tuntutan dari Menteri Agama kita, walaupun Menteri Agama kita itu orang NU, tetapi menginginkan bahwa kita hidup bernegara ini bersikap moderat, tidak bersikap fanatik. Maka ada sekarang namanya gerakan moderasi beragama. Kita tidak fanatik terhadap satu kelompok, sehingga sekarang ada gembar-gembornya moderasi beragama. Bagaimana orang yang mempunyai sikap moderat? Sikap moderat itu adalah netral. Netral itu artinya kita ini tidak menganggap bahwa kelompok kita yang paling benar, sedangkan menganggap kelompok dari orang lain itu salah. Ini sifat moderat. Dasar dari moderat itu adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 12. Yang pertama ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum, maka perbaikilah hubungan sesama saudara. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmat. Kemudian yang ayat 11-nya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengolok-olok kelompok satu dengan kelompok yang lain. Boleh jadi kelompok yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ini larangan dari Allah langsung kepada kita. Jangan sampai kita ini
mengolok-olok satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, maka kita perlu kajian fikih yang netral. Kita perlu kajian fikih yang membahas 4 mazhab supaya kita ini tidak fanatik. Nah, inti dari materi malam ini adalah tentang hukum janabat dan haid. Tentang hukum hadas. Karena janabat terdapat 3 masalah penting. Yang pertama, hukumnya orang yang junub atau orang yang haid masuk masjid. Ini beberapa waktu yang lalu waktu pengajian di Masjid Agung sana, Masjid Agung apa itu namanya? Al-Ihsan ya? Al-Ikhlas ya? Kebetulan ada seseorang yang sedang haid. Dan kemudian karena pengajiannya di masjid, gimana hukumnya? Nah, tentang masalah ini ulama berbeda pendapat yang dapat dirinci menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini adalah pendapatnya yang dipegangi oleh Imam Malik. Imam Malik ini disebut dengan mazhab Maliki. Ulama yang menganut paham mazhab Maliki ini melarang total orang junub masuk masjid. Jadi kalau yang pendapat melarang total orang junub atau orang haid masuk masjid adalah pendapat dari Imam Malik atau yang sering disebut dengan mazhab Maliki. Kemudian yang kedua, ulama yang melarang orang junub tinggal di masjid kecuali hanya lewat, ini adalah pendapat Syafi'i. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu yang tidak boleh itu berdiam di masjid kecuali lewat. Jadi kalau hanya lewat boleh. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga, ulama yang memperbolehkan orang junub masuk masjid baik untuk duduk atau untuk lewat. Inilah yang kira pendapat yang dipegangi oleh Imam Abu Dawud dan para pengikutnya. Imam Abu Dawud itu adalah ulama ahli hadis. Nah, sebab perbedaan antara Syafi'i dan ulama Zahiri adalah karena perbedaan persepsi atau cara memahami hadis dan Al-Quran. Adapun titik tolaknya ini adalah pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. Ayatnya bunyinya begini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Nah, di sini hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendekati sholat dalam keadaan mabuk sehingga kamu tahu dan sadar sesuatu yang kamu ucapkan.
Dan jangan pula kamu mendekati masjid dalam keadaan junub kecuali hanya sekedar lewat sehingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam keadaan musafir atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air besar atau menyentuh wanita, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik bagi suci. Maka usaplah muka dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Nah, ayat di atas ini memungkinkan untuk ditakwil. Bisa dipahami secara majazi dan bisa dipahami secara hakiki. Jika dipahami secara majazi berarti ada kata yang dibuang, yang jika diperjelas menjadi janganlah kamu mendekati tempat sholat atau masjid dalam keadaan mabuk. Kemudian ayat selanjutnya di situ wala junuban illa abiri sabil. Janganlah orang yang junub masuk masjid juga kecuali abiri sabil, itu artinya adalah sekedar lewat. Ini kalau dipahami secara majazi. Majazi itu kata-katanya saja. Jadi kalau secara misalkan penafsiran yang hanya letterlock atau hanya melihat dari kata-katanya, di sini yang dipakai oleh Syafi'i ini, dia tidak boleh tinggal di masjid kecuali hanya sekedar lewat. Demikian juga aula maskumun nisa dalam paham letterlock yang dipakai Syafi'i, menyentuh wanita itu menyentuh wanita secara umum, tetapi di akhir dalam mazhab Syafi'i itu kemudian disebutkan jika ada syahwat. Nah, akan tetapi kalau dipahami secara hakiki, maka tidak boleh masuk masjid kecuali hanya sekedar lewat. Itu adalah terjadi pada zaman dulu, di mana wanita-wanita haid itu belum ada yang namanya softtek. Nah, jadi kalau zaman dulu itu kan belum ada softtek. Yang di situ dipahami bahwa bisa jadi darah dari haid itu bekas di lantai masjid. Jadi secara hakikinya. Nah, maka pada waktu itu memang benar-benar tidak boleh wanita haid berdiam diri di masjid. Ini secara hakikatnya. Ulama yang memahami ayat di atas secara majazi memperbolehkan orang-orang junub lewat dan berjalan di dalam masjid, sedang ulama yang memahami ayat secara hakiki menyatakan bahwa ayat ini tidak dapat dijadikan dalil orang junub dilarang tinggal di masjid. Sedangkan sebagian ulama melarang orang junub lewat di masjid, saya tidak tahu dalilnya dan logika pikiran mereka kecuali lahir dari hadis Nabi. Jadi untuk ulama yang melarang orang junub dan haid masuk masjid itu adalah berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yang bunyinya la ukhillul masjidah fil junubin wala qaidin. Saya tidak menghalalkan masjid menjadi tempat orang junub dan wanita yang haid. Nah, dalam hal ini maka perbedaan fikih ini tidak menjadi masalah bagi kita, tetapi kita harus bisa menerapkannya secara netral,
yaitu manakala ketika kita ragu, maka lebih baik ya kita tidak melakukan. Artinya kalau kita mempunyai keyakinan bahwa oh saya junub nggak boleh masuk masjid, ya maka lakukanlah sesuai keyakinan masing-masing. Tetapi dalam kajian ini adalah agar kita mengetahui dasar hukum dari masing-masing pemahaman tersebut, sehingga kalau kita misalkan oh ternyata boleh hanya sekedar lewat, nah, kita ikuti pendapat Syafi'i, ngambil sajadah atau ngambil apa gitu. Nah, kita ikuti pendapat Syafi'i, dasarnya tadi ayat tadi la taqrabu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu shalah, ya di dalamnya ada wa antum sukar, kemudian wala junuban ila amili, dan orang yang junub kecuali hanya sekedar lewat. Inilah pentingnya pemahaman sehingga kita dalam perbedaan-perbedaan ini tidak menimbulkan konflik. Oh kalau yang total nggak boleh masuk masjid, nah, dia ngikuti paham Imam Malik. Oh kalau boleh masuk sekedar lewat, oh ngikuti paham Imam Syafi'i. Kalau yang boleh masuk masjid bahkan duduk di masjid, yang penting tidak membekas, nggak ngecat di lantai, ini ikuti paham Imam Abu Dawud. Surat An-Nisa ayat 43. Ini. Kemudian yang kedua, orang junub menyentuh mushaf. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian menyatakan boleh dan yang lain tidak membolehkan. Kelompok yang terakhir ini adalah yang melarang menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu. Yang menjadi sebab perbedaan adalah sama dengan sebab dilarangnya orang yang tidak berwudu menyentuh mushaf, yakni masing-masing kelompok menjadikan firman Allah la yamassuhu illal mutahharun. Ini surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Orang-orang yang memahami secara bahasa atau letterlock itu mengartikan tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, dengan mengambil kiasan bahwa orang yang tidak berwudu itu kan tidak suci, maka tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang berwudu. Ini secara bahasa, mereka mengambil dalil secara bahasa tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci atau yang berwudu. Nah, sebagai dasar legitimasi dari pijakan, rincian sebab perbedaan tersebut sudah saya tulis dalam kajian terdahulu. Hal ini pula yang menjadi penyebab perbedaan pendapat dalam hal orang haid menyentuh mushaf. Mereka yang mengambil pendapat bahwa orang haid boleh menyentuh mushaf itu, ini mengambil makna hakiki. Makna hakiki itu artinya adalah illal mutahharun, itu diartikan sebagai orang yang hatinya suci. Jadi sucinya hatinya. Nah, ini berhubungan dengan peristiwa Khalifah Umar, ya, waktu belum menjadi khalifah, masih jadi kafir. Ketika dia hendak berangkat membunuh orang yang mengikuti Muhammad, dan di tengah jalan itu ketemu orang yang sudah masuk Islam namanya Nu'aim. Nu'aim ini dia papasan dengan Umar bin Khattab. Ini agak ketakutan, kemudian dengan memberanikan diri dia berkata kepada Umar, "Hei Umar, mau kemana kamu? Saya akan membunuh orang-orang yang mengikuti Muhammad."
Kemudian Nuaim ngomong, adikmu sendiri itu kalau udah masuk Islam. Akhirnya Umar kemudian datang ke rumah adiknya si Fatimah, yang di dalam rumah Fatimah itu memang sedang pada belajar baca Al-Quran bersama suaminya. Dan di situ Umar langsung datang, kemudian dia dari luar mendengar bahwa Fatimah sedang membaca Al-Quran, didengerin gitu loh, kok menyentuh hatinya. Akhirnya dia masuk, dobrak pintu, kemudian menghunuskan pedangnya kepada suaminya Fatimah, kemudian minta kepada Fatimah agar mau ngasih tahu apa yang dibaca. Fatimah, apa yang sedang kalian baca? Saya ingin lihat. Kemudian sama Fatimah dijawab, nggak boleh. Kamu kan orang kafir, nggak boleh megang Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah suci. Nah, berdasarkan pada kiasan arti ini, la yamassuhu ilal mutahharun itu ditujukan kepada orang kafir. Orang kafir tidak boleh menyentuh Al-Quran. Nah, ini pendapat yang kedua selain daripada Syafi'i. Nah, Syafi'i mengambil pendapat dari Al-Waqiah ayat 79 ini secara majazi, secara bahasa tadi, la yamassuhu ilal mutahharun. Mutahharun itu adalah orang yang suci. Orang yang suci itu adalah orang yang sudah berwudu. Yamassuhu artinya tidak boleh menyentuhnya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang berwudu. Tetapi dalam tafsir Kemenak dijelaskan, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan berwudu pahalanya 10 pahala per hurufnya. Kemudian orang yang baca Al-Quran tanpa berwudu pahalanya 1 per hurufnya. Nah, ini kalau tafsir Kementerian Agama. Jadi dalam Kementerian Agama itu mengambil sifat moderatnya, boleh membaca Al-Quran walaupun batal wudu, tapi pahalanya cuma 1 per huruf. Nah, kalau baca Al-Quran itu sambil berwudu, sudah berwudu dalam keadaan suci, maka 10 pahala per huruf. Nah, ini tafsir Kementerian Agama dalam memahami ayat la yamassuhu ilal mutahharun. Kemudian yang terakhir, orang junub membaca Al-Quran. Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat juga. Jumhur ulama melarang orang junub baca Al-Quran, tapi ada juga ulama yang membolehkannya. Sebab perbedaan itu adalah adanya beberapa kemungkinan terhadap pemahaman terhadap hadis yang riwayat Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhu min qira'atil Qur'an illal janabah. Bahwa Nabi SAW tidak melarang membaca Al-Quran karena sesuatu kecuali karena junub. Dalil ini yang menjadikan, ini dalil ini riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, ini yang menjadikan tidak bolehnya orang junub membaca Al-Quran. Dalam menanggapi hadis ini, sebagian ulama menyatakan bahwa hadis ini tidak mengandung dalil apapun karena hanya perkiraan perawi. Dari mana ia tahu bahwa membaca Al-Quran dilarang untuk orang junub kecuali Rasulullah yang memberitahu demikian. Menurut jumhur ulama, Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa hadis di atas tidak mungkin berdasarkan perkiraan, tetapi ucapannya berdasarkan kenyataan dan penyelidikan. Di lain pihak, ada juga ulama yang menempatkan orang junub sama dalam hal perbedaan pendapat dengan wanita haid, tetapi ada juga ulama yang membedakan di antara keduanya.
Hal itu dengan menyatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran sebentar, sebab masa haid itu agak lama, sedang membaca Al-Quran itu baik dan dianggap baik. Pendapat terakhir ini yang dipegangi Malik, bahasan ini atas itulah hukum janabah. Nah, kemudian kesimpulannya adalah ketika kita mengetahui ada orang yang berpendapat bahwa tidak boleh membaca Al-Quran bagi orang yang junub, ini adalah pendapatnya berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Akan tetapi menurut jumhur ulama, Ali radhiyallahu anhu dan sebagainya, yang adakan penyelidikan, mana mungkin orang mau lepas dari bacaan Al-Quran, karena manusia itu ada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan rasa takut kepada golongan jin. Nah, kalau kemudian tidak boleh baca Al-Quran, orang yang junub itu terus bagaimana? Nah, maka kemudian rombongan Imam Malik ini mengambil keputusan, karena masa haid itu lama, maka boleh membaca Al-Quran sebentar. Sedang baca Al-Quran itu baik untuk atau dianggap baik. Apalagi kalau yang penting intinya tidak memegang mushaf dari Al-Quran, bisa hafalan. Karena tidak mungkin ketika kita di rumah sendirian kemudian ada suara kosek, dalam apa sambil ngeseng pinggirnya ada putih-putih. Nanti oleh. Jadi kalau sedang di kamar mandi, itu yang tidak bolehnya itu adalah jahar. Kalau di dalam hati boleh. Misalkan ya kita wudhu di toilet ya, kan kadang di rumah itu ada yang nggak ada tempat khusus wudhunya lah, padasannya apa kancurannya kerannya ini nunggu toilet dan biasanya yo atus yo toilet itu dicuci di kamar mandi ini. Nah, itu kita untuk baca bismillahnya di dalam hati. Jika ada yang meragukan orang oleh wudhu di kamar mandi, karena kamar mandi apa? Di toilet, karena toilet kan nggak boleh menyebut nama Allah. Bahkan Nabi Muhammad kan melepas cincinnya yang bertuliskan Allah dan Muhammad ketika masuk ke toilet. Boleh orang di dalam kamar mandi itu menyebut Allah, tetapi di dalam hati. Daripada kamar mandi nyanyi-nyanyi, malah suwi orang isi orang rambut. Apalagi sambil merokok, malah dibahas dengan Pak Purnomo Sidik dan Desa Hadi Mulyo. Dan kamar mandi ini gue jin. Boleh wong nek aku itu taekol jadi mana ngerokok sampai teh telu. Karena nek ngerokok penak jane, ngerokok iki rasa enak. Karena gue jin. Di kancane jin penakan kebetulan sing dibakar rokok menyang. Nah, jadi itulah perihal hukum janabah dan haid ya. Ketika kita ada orang yang sedang haid masuk masjid, kita sudah paham hukum-hukumnya sehingga tidak mudah untuk memperolok-olok, karena kan kita sudah dilarang, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum.
Janganlah kamu olok-olok suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Nah, boleh jadi kaum yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kemudian kita juga wala tajassasu, jangan cari-cari kesalahan. Wala tanabazu, jangan panggil-memanggil dengan panggilan yang buruk. Bil alqab. Dan kita juga tidak boleh wala talmizu di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 itu. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela dirimu sendiri itu artinya kita menyela orang lain, nah itu nanti kembali kepada diri kita sendiri. Kita nggak mungkin mencela diri kita sendiri, mencela orang lain, tapi orang lain mencela kita, jadi ketemunya mencela diri sendiri. Ini pentingnya kita selalu belajar hukum-hukum fikih secara luas. Agar kita menjadi orang yang moderat. Kita itu intinya adalah wal takum minkum, hendaklah ada segolongan umat di antara kamu ya'muruna bil ma'ruf. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'ruf, merintah kepada yang ma'ruf, yanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Yang menjadikan orang itu mulia adalah ketakwaannya. Apabila orang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikannya di dunia maupun di akhirat, maka yufaqihu fiddin. Yufaqihu fiddin ini paham agama. Kalau orang dikehendaki nama Allah jadi wong apik, dijadikan wong paham agama. Nah, itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.